Saya Tideko, ini adalah handphone 5G 2 jutaan yang bisa teman-teman beli saat ini. Nubia Neo 5G, iQOO Z7X, dan Tecno Pova 5 Pro. Di video yang sebelumnya saya sudah compare untuk chipset dari ketiga handphone ini. Dan disitu sudah saya bahas detail. Dan kalau teman-teman yang belum nonton, cek link yang di atas sini. Karena di video kali ini gue tidak akan bahas chipsetnya. Di video kali ini gue pengen bahas untuk nge-gamenya. Untuk gamingnya paling enak yang mana dari ketiga handphone ini. Karena gue yakin pasti banyak teman-teman yang galau pengen handphone 5G, terus pengen bisa gaming yang mantep, itu kira-kira yang mana. Dan di sini total hanya 5 game yang akan saya tes, dan di sini gue tidak share gameplaynya, gue cuma bisa share datanya saja. Dan langsung saja kita mulai game yang pertama, Genshin Impact. Untuk yang Genshin Impact gue tesnya itu mainnya di domain di Inazuma, karena biar kita bisa mendapatkan gameplay yang sama. Dan untuk settingan grafiknya, ketiga-tiga handphone ini gue pakainya di settingan low 60 fps. Dan yang pertama kita mulai dari Nubia Neo 5G. Di sini pas pertama kali masuk domain, Nubia Neo 5G bisa tembus 50-an sampai 60 fps. Dan pas battle yang pertama ini bisa di kisaran 40-an sampai 50 fps. Lalu yang kedua itu sudah agak turun sedikit, rata-rata bisa di 40 sampai 50 fps. Dan yang ketiga itu juga sama, bisa di 40-an sampai 50 fps, tapi sesekali sudah mulai ada gejala drop sampai ke 30-an fps. Lalu yang keempat sudah mulai mengalami gejala drop, udah tidak stabil ya, jadi 30, 40-an, 50-an fps. Dan yang kelima juga sama. Dan selama 11 menit main Genshin Impact itu suhunya sudah naik mencapai 42 derajat. Lalu kita lihat yang iQOO Z7X. Di sini bisa teman-teman ketika pertama kali masuk domain itu sudah di kisaran 40-an fps. Dan selama battle ya 40-an fps. Untuk battle yang kedua juga sama, kisaran 40-an fps ya. Jadi dia tidak bisa mencapai 50 fps. Dan battle yang ketiga sudah turun di kisaran 30-an sampai 40-an fps. Battle yang keempat sudah semakin turun juga, 30-an sampai 40-an fps. Battle yang kelima juga sama. Dan untuk suhunya selama main 12 menit itu adem banget di kisaran 38 derajat. Sekarang kita lihat yang Tecno Pova 5 Pro. Untuk battle yang pertama ini begitu masuk sudah di kisaran 30-an fps guys. Bahkan nyentuh angka 40 itu agak jarang. Untuk battle yang kedua juga sama di kisaran 30-an sampai 40 fps. Battle yang ketiga ya sama di kisaran 30-an sampai 40 fps. Battle yang keempat sudah mengalami gejala drop ya, sampai ke 30-an 33 fps. Tapi nanti bisa naik lagi. Dan yang kelima itu di kisaran 33-35 ya, 40 fps juga sih. Dan selama main 10 menitan ini untuk suhunya itu cuma sampai 37-an derajat. Dan di sini untuk yang paling mantap buat main Genshin Impact menurut saya itu ada di Nubia Neo 5G. Karena dia FPS-nya itu bisa dapat lebih tinggi, 50-an fps itu masih dapat. Cuman ya konsekuensinya jadi lebih panas dibandingkan dengan yang kedua ini. Kita lanjut game yang kedua, Mobile Legends. Di sini untuk settingan grafiknya ketiga-tiganya gue pakai di Ultra 60 fps. Meskipun di Tecno Pova 5 Pro itu bisa kebuka sampai ultra, tapi gue samakan saja di Ultra 60 fps. Dan kita mulai dari Nubia Neo 5G. Di sini ketika saya tes untuk fps itu lumayan bagus loh di Nubia Neo 5G ya. Gue cukup bingung pada kemarin pas gue live itu suka mengalami gejala drop fps guys. Tapi pas di sini pas gue tes tanpa live ya, itu fps-nya lumayan guys ya. Memang sesekali kayak ada drop ya, tapi dropnya itu tidak parah-parah banget. Tidak separah ketika gua tes live. Dan di sini selama tes main 20 menit itu suhunya bisa mencapai 39 derajat. Lalu untuk yang iQOO Z7X ini gue cukup kaget ya untuk performanya. Tidak tahu kenapa dia suka mengalami gejala drop guys ya. Jadi ya rata-rata masih bisa sih di kisaran 50-60 fps gitu, tapi suka mengalami gejala drop guys. Dan memang pas gua live juga itu memang suka mengalami gejala drop di iQOO Z7X. Dan selama tes Mobile Legends itu suhunya bisa mencapai 39 derajat. Lalu untuk yang Tecno Pova 5 Pro di sini ketika saya tes Mobile Legends juga sama guys ya, suka mengalami gejala drop FPS ya. Gue cukup bingung nih guys ya. Padahal kemarin pas gue live pakai handphone ini itu lumayan bagus loh performanya loh.
sangat-sangat membingungkan guys di sini untuk Mobile Legends-nya. Dan untuk suhu selama saya main ini cuma maksimal sampai 40 derajat. Untuk kesimpulannya buat teman-teman yang pengen main Mobile Legends di sini gue memang agak sedikit bingung ya. Jadi di antara ketiga handphone ini itu kayak tidak ada yang pasti guys. Kadang bisa bagus, kadang bisa mengalami gejala drop FPS. Gue cukup bingung gitu. Cuma di sini kalau kita bicara settingan grafik sih ya paling mantap memang ada di Tecno Pova 5 Pro karena sudah kebuka sampai ultra guys ya. Kalau yang kedua ini memang belum iQOO dan Nubia. Dan melihat dari settingan grafiknya menurut saya sih lebih menjanjikan di Tecno Pova 5 Pro ya. Cuman sayang banget menurut gua dia kayak performanya tidak dibikin all out all oleh Tecno-nya guys. Harusnya ini ya 90 fps harusnya bisa kuat gitu. Cuman dari Tecno-nya aja gitu yang tidak memaksimalkannya. Lalu game yang ketiga adalah FC Mobile. Di sini untuk settingan grafik wah guys ya memang milih-milih ya. Di sini yang kasihan adalah Tecno Pova 5 Pro karena cuma kebuka medium 30 fps. Sedangkan yang paling unggul itu ada iQOO Z7X sudah kebuka sampai high 60 fps. Lalu untuk Nubia Neo 5G bisa sampai medium 60 fps. Oleh karena itu di sini untuk settingan grafiknya gue akan mainnya di medium 60 fps. Dan kita mulai dari Nubia Neo 5G ini selama saya tes 10 menitan dia lumayan stabil di 60 fps. Dan untuk suhunya juga top-topnya di kisaran 40 derajat. Lalu untuk iQOO Z7X juga sama, dia lumayan stabil di 60 fps. Sudah pasti tidak ada keluhan ya kalau FC Mobile. Untuk suhunya juga adem sampai 37 derajat. Di sini yang paling kasihan adalah Tecno Pova 5 Pro karena cuma 30 fps dan gua kurang nyaman guys ya kalau main FC Mobile 30 fps itu kayak slow banget gitu. Gua kurang nyaman di sini. Dan untuk suhu juga adem di kisaran 37-an derajat. Dan di sini buat teman-teman yang suka main FC Mobile sudah pasti paling worth it ada di iQOO Z7X. Karena sudah buka sampai high 60 fps dan teman-teman kalau main di high 60 fps juga masih bisa stabil gitu di iQOO Z7X. Lalu kita masuk game yang keempat adalah Call of Duty Mobile. Di sini gue mainnya Battle Royale. Untuk settingan grafiknya gue pakainya di medium. Untuk Nubia material cuma bisa sampai medium high yang tadi cuma bisa 40 fps. Sedangkan iQOO Z7X sudah bisa sampai medium 60 fps bahkan bisa sampai high max. Cuman gue samakan saja di medium 60 fps. Dan di sini gue mainnya Battle Royale dan pas banget ada yang 20-20 Warfare dan gue akan mainnya itu karena itu yang paling berat. Dan kita mulai dari Nubia Neo 5G. Di sini selama battle di 20-20 Warfare itu lumayan stabil di Nubia Neo 5G. Rata-rata bisa di kisaran 35 sampai 40 fps dan untuk suhu bisa sampai 40 derajat. Untuk iQOO Z7X bisa sampai 60 fps, cuman sayangnya tidak bisa stabil ketika sudah ngumpul di satu titik yang sudah banyak pemain ngumpul di sono dan di situ pas perang banget dia mengalami gejala drop fps dan dropnya ya di kisaran masih bisa di 40-an sih. Cuman karena kita merasakan gejala drop fps dari 40 ke 60, 40 ke 60 pasti kayak mengalami gejala naik turun ini agak sedikit kurang enak gitu. Jadi menurut gue kalau teman-teman pengen lebih stabil mainnya mungkin di medium 50 fps barangkali biar bisa tidak terlalu berat dan untuk suhunya itu bisa sampai 39 derajat. Lalu untuk yang Tecno Pova 5 Pro ini lumayan stabil di 40 fps ya. Meskipun sudah perang di satu titik juga banyak musuhnya dia juga masih lumayan stabil di 40 fps. Tapi ingat 40 fps guys. Dan untuk suhu bisa sampai 40 derajat. Dan buat teman-teman yang suka main Call of Duty Mobile, tetap menurut gua paling recommended itu ada di iQOO Z7X karena sudah kebuka sampai 60 fps. Meskipun dia tidak bisa stabil-stabil banget ya, entah kenapa ya, apakah memang kurang kuat atau gimana. Tapi lumayan guys bisa kebuka di 60 fps. Lalu game yang terakhir adalah PUBG Mobile. Di sini gue samakan setting grafiknya itu di Balance Ultra. Meskipun di Nubia Neo 5G bisa sampai super extreme, tapi itu smooth ekstrimnya tidak asli guys ya. Karena cuma jalan di 40 fps. Oleh karena itu semuanya gue samakan di Balance Ultra 40 fps. Kita mulai dari Nubia Neo 5G. Di sini selama saya main 30 menit itu lumayan stabil. Cuman sayangnya di sini buat teman-teman yang suka nge-aim pakai gyro. Nah, ini ada keluhan sedikit karena gyronya ini software sih ya. Tapi lumayan akurat gitu, lumayan responsif guys ya.
delay, kadang tidak, kadang delay gitu. Jadi softwarenya memang udah bagus tapi tidak yang sebagus yang hardware. Tetap kalau teman-teman yang kompetitif pasti merasakan ada yang kurang enak ketika ngaim pakai Gyro pakai Nubia Neo 5G ini. Dan selama gua main tuh suhunya bisa sampai 42 derajat. Lalu untuk iQOO Z7X itu juga lumayan stabil di 40 fps, itu tidak ada keluhan sama sekali, benar-benar lancar banget. Dan gua untuk main PUBG pakai iQOO Z7X ini juga udah enak banget karena dia sudah pakai hardware gyro, dan selama gua main tidak ada keluhan sama sekali. Ini so far enak-enak aja. Dan untuk suhunya ini adem guys, cuma sampai 38 derajat. Lalu Techno Perform 5 Pro juga lumayan stabil di 40 fps ya selama gameplay selama 20 menitan dan tidak ada keluhan sama sekali. Gyro juga responsif. Jadi untuk PUBG ya dua ini yang udah paling oke karena ada hardware gyro dan bisa di balance ultra 40 fps dan lumayan stabil. Jadi di sini untuk kesimpulannya sudah pasti tidak ada yang paling bagus, paling keren, itu ya plus minus guys ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja dengan game-game apa yang kalian mainkan dari ketiga handphone ini. Kalian pilih sesuai dengan game-game yang kalian mainkan. By the way, segini saja perbandingan performa gaming dari ketiga handphone ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP 5G 2 jutaan.